memberikan janji kepada anak dan kepada orang dewasa sama pentingnya? Bagaimana persisnya ya? Yuk kita bahas. Tapi teman-teman, subscribe dulu ya kanal ini, karena setiap minggu ada topik baru seputar parenting. Janji kepada anak bukanlah soal sepele. Tidak jarang orang tua merayu anak untuk melakukan sesuatu dengan memberikan janji. Dan seringkali janji itu tidak ditepati. Bisa karena apa yang dijanjikan itu berlebihan. Bisa karena lupa. Atau bisa karena ada suatu keadaan terpaksa yang tidak memungkinkan untuk memenuhinya. Mungkin ada yang berpikir, nanti juga anak lupa kok dengan apa yang kita janjikan. Gak apa-apa. Memang anak sering lupa pada apa yang pernah kita pesankan. Misalnya, pesan agar dia selalu meletakkan sepatu di tempatnya. Atau pesan agar ia bergiliran memakai mainan dengan adik atau kakaknya. Atau juga pesan-pesan yang lain. Tapi terhadap apa yang dijanjikan kepadanya, biasanya anak tidak gampang untuk lupa. Ia akan ingat untuk menagih janji itu pada waktunya. Dan bila tidak terpenuhi, akibatnya menjadi tidak sepele. Karena itu, bila kita berjanji pada anak, penuhilah janji itu. Bagi anak, tidak ada beda antara janji kecil dan janji besar. Semua janji tidak boleh diabaikan. Mengapa perlu menepati janji kepada anak? Ada banyak alasan yang sangat penting untuk kita agar menepati janji kita kepada anak. Pertama, menunjukkan bahwa anak itu penting. Besar kemungkinan anak memperhatikan ketika kita menepati janji kepada orang lain. Maka di saat kita tidak menepati janji kepada anak, dia akan merasa bahwa bagi kita orang lain lebih penting daripada dirinya. Dia akan merasa kita tidak menganggap dirinya adalah orang penting. Dengan menepati janji kepada anak, kita menunjukkan bahwa anak itu sangat penting. Kedua, membangun rasa hormat anak terhadap kita. Kalau kita sendiri tidak menghormati janji yang kita ucapkan, maka tidak perlu heran jika rasa hormat anak terhadap kita menjadi berkurang. Orang tua yang tidak menepati janjinya akan kehilangan rasa hormat dari anaknya. Integritas adalah unsur utama dari rasa hormat. Jika kita tidak setia pada kata-kata kita, kita tidak menunjukkan integritas. Dan pada akhirnya
itu akan menyebabkan anak kita kehilangan rasa hormat kepada kita. Dengan menepati janji kita kepada anak, kita membangun rasa hormat anak terhadap kita. Ketiga, mengajar anak mengutamakan kejujuran. Bila kita tidak menepati janji, bagi anak itu artinya kita berbohong. Anak merasa dibohongi. Anak akan sulit memahami apapun alasan yang kita sampaikan. Anak mendapatkan pelajaran tentang teladan berbohong. Itu akan mengurangi motivasi anak untuk jujur. Dengan menepati janji kepada anak, kita mengajar anak untuk mengutamakan kejujuran. Keempat, memelihara kepercayaan anak. Saat kita melanggar janji kepada anak kita, maka anak akan sulit mempercayai perkataan kita. Itu akan mengurangi kepercayaannya terhadap kita secara umum. Dengan menepati janji, kita memelihara kepercayaan anak terhadap kita. Kelima, menunjukkan kesetiaan kita dapat diandalkan. Anak dapat merasa dikhianati bila kita tidak memenuhi apa yang kita janjikan kepadanya. Dengan menepati janji kepada anak, kita menunjukkan kesetiaan kita dapat diandalkan. Keenam, menjaga perasaan anak tidak tersakiti. Hati anak akan tersakiti bila ia tidak mendapatkan sesuatu yang pernah kita janjikan. Dengan menepati janji, kita menjaga perasaan anak menjadi tidak tersakiti. Bila terpaksa, bagaimana kalau dengan sangat terpaksa kita tidak dapat menepati janji kepada anak? Kadang-kadang ada keadaan yang sungguh di luar perkiraan kita sebelumnya, dan kita tidak dapat memenuhi janji. Bila itu terjadi, tunjukkanlah penyesalan kita yang sangat mendalam. Akui kesalahan kita dan sampaikan permohonan maaf kepada anak. Jelaskan bahwa kita dapat merasakan bahwa dia kecewa dan tersakiti. Terangkan usaha keras apa yang sudah kita coba lakukan. Tegaskan ini akan menjadi pelajaran penting bagi kita untuk selanjutnya. Itu dulu kawan. Bagaimana pengalaman dan pikiran kawan-kawan? Tuliskan di kolom komentar ya. Terima kasih loh.